Baiklah, di sini kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang jaringan pada hewan. Nah, seperti materi kita sebelumnya, jaringan pada hewan itu terdiri dari jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan penyokong, dan jaringan saraf. Nah, kita akan bahas satu persatu, dimulai dari jaringan epitel. Jaringan epitel, ciri-cirinya adalah terdiri atas sel-sel yang berisi bersudut banyak, terkadang bentuknya tidak teratur. Sel-sel tersusun rapat tanpa atau sedikit substansi interseluler. Memiliki daya regenerasi tinggi. Beberapa jenis jaringan epitel memiliki tonjolan yang disebut dengan mikrofili, tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfa. Nah, fungsinya banyak tergantung jenis epitelnya. Nah, di sini telah dipaparkan fungsi dari epitel: melindungi jaringan di bawahnya, transportasi zat-zat, absorpsi, sekresi, ekskresi, eksteror reseptor, membantu respirasi. Nah, namun fungsi-fungsi ini nanti akan berbeda-beda di setiap jenis jaringan epitel. Nah, maksudnya seperti apa? Mari kita perhatikan slide berikutnya. Nah, jadi epitel itu ada bermacam-macam. Yang pertama epitel pipih, kemudian epitel silindris atau batang, kemudian epitel kubus. Nah, epitel pipih akan dibagi menjadi dua, yaitu epitel pipih selapis dan berlapis. Epitel silindris pun juga sama. Ada epitel silindris selapis maupun berlapis. Begitu juga epitel kubus. Ada epitel kubus selapis dan berlapis. Nah, bagaimana fungsi dan letaknya? Mari kita perhatikan slide berikut ini. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah tentang epitel pipih selapis. Nah, jadi fungsi dari epitel pipih selapis adalah untuk difusi, osmosis, filtrasi atau penyaringan, dan sekresi. Lapisannya hanya satu lapis, namun rapat sekali. Kemudian dia terletak pada pembuluh limfe atau getah bening, pembuluh darah kapiler, dan selaput bungkus jantung, paru-paru, ginjal, dan selaput perut. Kemudian selanjutnya epitel pipih berlapis banyak. Lapisannya banyak dan tersusun sangat rapat. Fungsinya sebagai pelindung. Terdapat di jaringan epitelium rongga mulut, rongga hidung, esofagus, telapak kaki, dan vagina. Kemudian epitelium silinder selapis atau batang. Yang kemarin kita sudah bahas silindris atau batang sama. Jadi jangan bingung nanti jika ada epitel batang selapis, epitel silindris selapis. Nah, itu sama. Jadi lapisannya satu sel berbentuk silindris atau berbentuk batang. Fungsinya sebagai penyerapan nutrisi di usus dan sekresi. Letaknya di kelenjar pencernaan, jonjot usus, kantong empedu, lambung, dan usus. Epitel batang berlapis banyak atau silindris berlapis banyak. Lapisannya banyak, fungsinya sebagai pelindung dan sekresi, terdapat di jaringan laring, faring, trakea, dan kelenjar ludah. Begitu juga epitel kubus, ada yang selapis maupun berlapis. Epitel kubus selapis, lapisannya satu lapis berbentuk kubus, fungsinya sebagai pelindung dan sekresi, yang letaknya pada permukaan ovarium, testis, lensa mata, nefron ginjal, kelenjar tiroid. Sedangkan
epitel kubus yang berlapis banyak, lapisannya banyak, fungsinya sebagai pelindung gesekan, pengelupasan, absorpsi, dan sekresi. Letaknya di folikel ovarium, permukaan ovarium, testis, saluran kelenjar minyak, kelenjar keringat pada kulit. Kemudian selanjutnya adalah epitel transisi atau bisa kita sebut dengan transisional. Jadi jangan bingung jika ada kata-kata transisi atau transisional, itu sama. Disusun oleh berlapis-lapis sel. Nah, epitel ini tidak dapat dikelompokkan karena bisa berubah dan permukaan lapisannya bisa mengembang. Contohnya pada ureter, uretra, saluran pernapasan, dan kantong kemih. Jadi epitel ini karena tidak bisa dikelompokkan, makanya dia disebut dengan epitel transisi. Dan juga karena bentuknya bisa berubah-ubah. Nah, kemudian epitel kelenjar. Pada epitel kelenjar ini adalah epitel yang khusus yang berperan dalam sekresi senyawa untuk membantu proses fisiologis. Jadi epitel kelenjar ini biasanya disebut dengan epitel khusus. Nah, kelenjar ada dua macam, yaitu endokrin dan eksokrin. Endokrin atau yang biasa kita sebut dengan hormon tidak punya saluran khusus. Contohnya timus, adrenal, paratiroid, tiroid. Kemudian eksokrin ada saluran khusus, yaitu ludah, keringat, pankreas, feromon, dan sebagainya. Kemudian kita masuk kepada jaringan ikat.